Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor dan History. Kisah ini dialami oleh satu keluarga yang bertahun-tahun mengalami penderitaan yang luar biasa akibat terkena serangan santet yang sangat mematikan. Pelan-pelan, dengan menggerogoti tubuh orang yang terkena serangan santet tersebut. Santet yang begitu jahat dan membuat penderitaan yang sangat pedih. Sore itu Ratmi, gadis manis berambut panjang itu, baru saja selesai memasak untuk suaminya dan seisi keluarganya. Makanan pun siap dihidangkan di atas meja. Saat itu Ratmi dan Bagas sedang sendirian di rumah karena ayah dan ibunya lagi berkunjung ke rumah kakeknya. Ratmi dan Bagas adalah pasangan muda yang baru saja menikah 3 bulan yang lalu. Masih pengantin baru, masa di mana mereka lagi bahagia bersama. Apa-apa selalu mereka kerjakan bersama. Hari-hari yang begitu bahagia yang dirasakan oleh mereka berdua kala itu, sebelum kejadian yang memilukan dan mengenaskan terjadi. Kejadian yang dialami oleh seluruh keluarga Ratmi. Kejadian yang mengenaskan dan memilukan itu terjadi pada suatu pagi saat Ratmi baru bangun dari tidurnya. Saat itu Ratmi tengah terbangun dari tidurnya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh yang ia rasakan pada tubuhnya. Tubuhnya terasa pegal-pegal dan kesemutan, terasa agak panas sedikit, dan di sekujur tubuh Ratmi terdapat seperti luka memar yang membiru. Ratmi kemudian bergegas turun dari tempat tidurnya dan segera ia ke dapur untuk segera memasak dan menyiapkan sarapan pagi itu. Setelah memasak selesai, Ratmi kemudian bergegas menuju ke kamar mandi dan ia segera mandi seperti biasanya. Air pagi yang begitu segar terjun bebas mengguyur tubuh Ratmi yang padat itu. Ratmi adalah kembang desa di desanya. Meskipun ia dari keluarga yang tidak terlalu kaya, tapi bisa dikatakan keluarganya berkecukupan. Banyak sekali pemuda yang rela berebutan mendambakan Ratmi untuk menjadi istri mereka. Tapi pilihan Ratmi jatuh pada Bagus yang sudah 6 bulan berpacaran dengannya. Waktu yang termasuk singkat dalam masa pengenalan mereka berdua. Waktu pun terus berjalan dan berlalu. Hari demi hari, Ratmi mulai mengalami sakit yang terasa gatal di tubuhnya. Tubuhnya kini terasa gatal dan memar-memar. Sedikit demi sedikit, terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan tercium bau busuk pada luka tersebut. Semakin hari luka tersebut semakin bertambah di sekujur tubuh Ratmi. Sudah beberapa kali Ratmi dibawa ke pengobatan medis maupun non-medis, namun masih saja tidak kunjung sembuh. Malah kini ayah dan ibu Ratmi juga mengalami sakit yang sama. Hingga ayahnya juga tak bisa berjalan, malah berbaring di tempat tidur. Beruntung, ibu Ratmi, Bu Narsih, biarpun sakit tapi masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Bu Ratmi selalu menyiapkan makan dan segalanya untuk Ratmi dan ayah dan suaminya. Bagus sendiri malah meninggalkan Ratmi di saat Ratmi tengah menderita. Bagus tak kuat bersama Ratmi, apalagi kini tubuh Ratmi seperti mayat saja yang selalu mengeluarkan bau bangkai. Di setiap saat luka-luka Ratmi mulai mengeluarkan nanah, belatung dan bau bangkai yang tak sedap. Bau tersebut sangat menusuk hidung. Siapa saja yang berdekatan dengannya pasti akan mencium bau yang tak sedap tersebut. Bau yang membuat mual dan ingin muntah.
Sungguh tega Bagus yang malah meninggalkan Ratmi di saat-saat menderita seperti itu. Ratmi pun hanya bisa menangis dan meratapi hidupnya kini. Linangan air matanya selalu jatuh bercucuran di pipinya. Dalam hati, Ratmi pun berharap agar penyakitnya segera sembuh. Tak lupa dia selalu berdoa tanpa henti. Sungguh, cobaan yang sangat berat dalam hidupnya kini. Bu Narsi sendiri tak patah semangat untuk mencari dan bertanya-tanya dengan pengobatan apa saja supaya penyakit yang mereka derita kini cepat sembuh. Dalam keadaan sakitnya juga, Bu Narsi tetap berjuang mencari pengobatan sampai semua uang dan kekayaan keluarganya mulai menipis karena sudah banyak dikeluarkan untuk biaya pengobatan ke sana kemari yang menghabiskan tak sedikit uang dan menguras energi. Di tempat lain tampak seorang pemuda setengah tua dan berkumis, tertawa kegirangan dan bahagia. Dialah Wanto, laki-laki dahulu yang pernah melamar Ratmi, namun ditolak oleh keluarga Ratmi. Entah apa yang dipikirkannya dalam hati, dia tampak bahagia. Dia sendiri juga tahu keadaan keluarga Ratmi yang sekarang. Dia tahu kalau mereka tengah mengalami penderitaan yang luar biasa berat dan sakitnya. Rupanya Wantolah pokok asal muasal penderitaan Ratmi dan keluarganya. Ternyata Wanto memiliki dendam pada keluarga Ratmi yang telah menolak lamarannya. Ia pun sakit hati dan bertekad akan membalas sakitnya kepada keluarga Ratmi. Lewat seorang dukun santet itulah Wanto membalas semua sakit hatinya. Seorang dukun yang terkenal dengan nama Mbah Jasmo itulah yang Wanto datangi. Mbah Jasmo, laki-laki tua yang dari dulu sudah terkenal akan ilmu santet menyantetnya itu. Laki-laki tua berjenggot itu sudah banyak malang melintang di dunia perdukunan dan santet. Ilmu hitamnya itu ia peroleh dari berburu ke sana kemari dan bertapa di dalam hutan. Namun rupanya ilmu hitamnya juga menguasai otak dan pikirannya. Mbah Jasmo sendiri bangga dengan semua pekerjaannya. Dan dia sendiri banyak ditakuti oleh dukun-dukun lain yang jika bersaing dengannya pasti kalah. Karena ilmunya yang sudah banyak, Mbah Jasmo menarik mahar yang mahal untuk jasa santetnya itu. Sudah banyak korban yang berjatuhan hingga meninggal karena terkena santet-santet yang dikirimkan oleh Mbah Jasmo. Ilmu santet yang dipelajarinya rata-rata ganas dan kejam. Siapa saja yang terkena serangan tersebut akan sulit disembuhkan. Pada suatu malam, Bu Narsi bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berjubah putih dan bersamanya seorang pemuda yang gagah, ganteng, dan berperawakan tegap. Mimpi yang sama terjadi berulang kali hingga 5 hari. Mimpi masih sama seperti mimpi-mimpi yang terdahulu. Setelah adanya mimpi-mimpi tersebut, Bu Narsi pun kini bingung dan berpikir, apa maksud dari mimpi tersebut? Bu Narsi pun kemudian mengutarakan dan menceritakan mimpinya kepada Pak Damar, tetangga sebelahnya yang selalu baik dan selalu mensupport keluarga Bu Narsi. Keluarga Pak Damar tak pernah menghindar dari keluarga Pak Bu Narsi. Malah mereka selalu membantu dalam segala hal. Setelah mendengar cerita dari Bu Narsi, Pak Damar tiba-tiba teringat dengan seorang alim
yang dulu dia pernah bertemu saat Pak Damar sedang berkunjung ke rumah kakaknya. Di sana ia pernah bertemu orang alim tersebut saat diajak kakaknya sowan ke rumah orang alim tersebut. Dan Pak Damar seperti merasa kalau ciri-ciri yang disebutkan oleh Bu Narsi itu sama persis dengan ciri-ciri orang alim yang pernah ia temui saat bersama kakaknya. Maka atas saran dari Pak Darman, akhirnya Bu Ningsih membawa suaminya dan Ratmi anaknya untuk berobat menemui orang alim yang Pak Damar katakan. Maka berangkatlah Pak Damar, Bu Ningsih, suaminya dan Ratmi menuju ke kediaman orang alim tersebut. Perjalanan pun ditempuh dengan membawa mobil untuk memudahkan mereka menuju ke kediaman rumah beliau. Perjalanan Bu ditempuh melewati beberapa kota. Dengan keyakinan yang kuat, Bu Ningsih dan Pak Damar yakin kalau ini adalah jawaban dari mimpi-mimpinya selama ini untuk mencari kesembuhan. Dan akhirnya sampailah rombongan mereka di tempat tersebut, di sebuah rumah yang lumayan besar. Rumah tersebut berjajar dengan sebuah musola. Alhamdulillah, wujud dicinta ulang pun tiba. Ternyata mereka berjodoh. Setelah mengetuk pintu, dan setelah pintu terbuka, dilihatlah seorang laki-laki tua yang memang persis seperti apa yang Bu Ningsih mimpikan selama itu. Laki-laki tersebut bernama Abah Hasan. Laki-laki dengan jenggot putih itu tampak berwibawa dan tenang. Beliau kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya dan menuju ke sebuah ruangan yang berkarpetkan hijau. Ruangan yang cukup luas dan terasa sangat sejuk. Abah Hasan sangat ramah dan baik. Pak Damar segera mengatakan maksud dan tujuannya mereka ke rumah Abah Hasan. Pak Damar dan Bu Ningsih menceritakan semua tentang keinginan-keinginan dan apa yang terjadi pada mereka selama ini, yaitu penyakit yang diderita mereka selama ini, yang tak berkesudahan tak kunjung sembuh. Abah Hasan hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rupanya Abah Hasan adalah seorang guru ngaji dan juga terkenal di daerahnya, memiliki kelebihan mempunyai ilmu spiritual yang tinggi dan sering mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit yang dialami oleh mereka. Abah Hasan sendiri sudah tahu sedari tadi kalau Bu Ningsih, suaminya, dan Ratmi terkena serangan santet. Abah Hasan kemudian memanggil seorang santrinya, dan datanglah seorang pemuda yang ganteng dan gagah berambut panjang. Abah Hasan kemudian segera memanjatkan doa, dan dibantu oleh santrinya itu berusaha untuk mengobati penyakit yang tengah diderita oleh Bu Ningsih, suaminya, dan anak perempuannya itu. Tanpa Abah Hasan memejamkan mata dan terus berdoa, sementara santrinya memberikan ruqyah, mentransfer energi yang diarahkan kepada mereka bertiga. Santri Abah Hasan kemudian memberikan air putih yang sudah dibacakan doa oleh Abah Hasan dan mencampurkannya di sebuah ramuan, dan kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh ayah Ratmi, sebagian Bu Ningsih dan Ratmi juga. Mereka juga diberikan minuman air putih yang sudah dibacakan doa oleh Abah Hasan. Abah Hasan kemudian memberikan ruqyah, membersihkan energi-energi jahat yang menyelubungi tubuh mereka. Tampak terlihat asap hitam tipis yang keluar dari tubuh mereka bertiga. Asap-asap itu kemudian terbang berhamburan menghilang. Abah Hasan kemudian berpesan kepada mereka agar selalu berdoa dan jangan meninggalkan sholat. Tak lupa Abah Hasan memberikan beberapa botol air minum
untuk diminum dan juga sedikit dicampurkan pada ramuan yang telah disediakan oleh Abah Hasan. Abah Hasan juga mengatakan beliau akan membantu mereka dari jarak jauh untuk menghilangkan dan menyembuhkan penyakitnya sampai tuntas. Di sisi lain, di saat Abah Hasan sedang membaca doa, tampak Mbah Jasmo yang sedang duduk bersila di ruangannya tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa, dan ia merasakan angin yang dahsyat yang tiba-tiba berhembus seolah menyerang tubuhnya. Angin yang sangat kencang dan kuat. Angin tersebut kemudian memporak-porandakan sesajen yang ada di hadapannya. Sesajen aneka macam itu pun kemudian terpental berantakan di seluruh ruangan tersebut. Mbah Jasmo sendiri mulai membaca mantra untuk menahan angin kencang yang mulai menerjang tubuhnya. Semakin lama Mbah Jasmo membaca mantranya, namun semakin kencang angin itu berhembus menghantam pada tubuhnya. Angin yang begitu kuat tak kuasa ditahannya lagi. Saat terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat, tiba-tiba tubuh Mbah Jasmo terpental ke belakang, menghantam ke tembok. Darah segar keluar menyembur dari mulut Mbah Jasmo. Mbah Jasmo sendiri merasakan tubuhnya yang seperti remuk redam, seperti terhantam hantaman tangan yang sangat besar, menghempaskan tubuhnya. Mbah Jasmo terdiam sejenak. Setelah mendapatkan ruqyah dan pengobatan dari Abah Hasan, Bu Ningsih, suaminya dan Ratmi kembali pulang bersama Pak Damar. Dalam perjalanan mereka pun mengucap syukur sudah dipertemukan dengan Abah Hasan. Ratmi sangat begitu lega dan bahagia hari itu. Di sepanjang jalan ia tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, mereka hari ini dipertemukan dengan Abah Hasan yang bersedia mengobati penyakit mereka. Hari-hari pun berganti, dan kini penyakit Ratmi sekeluarga mulai sembuh, biarpun belum sempurna. Wanto yang melihat hal itu kembali naik darah. Ia tak terima kalau keluarga Ratmi sembuh dari penyakit kiriman santet Mbah Jasmo. Ia ingin sekali keluarga itu mati saja. Wanto kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Jasmo, dan sesampainya di sana, dia pun disambut oleh Mbah Jasmo. Dia kemudian langsung berada di ruangan Mbah Jasmo. Wanto kemudian meminta kepada Mbah Jasmo untuk mengirimkan santet lagi ke keluarga Ratmi. Dan Mbah Jasmo pun menyetujui keinginan dari Wanto dengan syarat kalau ada apa-apa Wanto harus bersedia menanggung balanya. Wanto sendiri menyetujui hal itu, dan ia harus membayar mahal lagi kepada Mbah Jasmo sebagai upah pengiriman santet lagi. Mbah Jasmo kemudian segera menyiapkan sesajen dan ubur rambai, dan kemudian Mbah Jasmo pun memejamkan kedua matanya dan segera membaca mantra. Murid Mbah Jasmo komat kami membacakan mantra untuk mengirimkan santet lagi ke keluarga Ratmi. Kini santet yang dikirimkan akan langsung menyasar dan menghantam mereka bertiga. Ternyata Abah Hasan telah membentengi dan memagari Ratmi sekeluarga dengan raja penolak bala untuk menghindari serangan santet lagi dan sebagainya. Serangan santet Mbah Jasmo pun dilancarkan menuju ke rumah Ratmi. Sesampainya di sana, santet kiriman Mbah Jasmo pun terpental dan berbalik arah menuju ke rumah Mbah Jasmo dengan melesat sangat cepat. Tiba-tiba ada angin kencang yang sangat dahsyat masuk ke ruangan Mbah Jasmo. Tiba-tiba ada kekuatan yang sangat dahsyat menghantam tubuh Wanto.
dan Wanto pun terpental memuntahkan darah dari mulut, hidung, mata, dan telinganya. Wanto yang terpental segera roboh dan ia pun mati seketika dengan luka terbakar. Rupanya santet Bajasmo yang berbalik itu malah mengenai Wanto yang saat itu tengah berdiri di hadapan Bajasmo. Wanto pun meninggal terkena santet yang berbalik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.